Halo sahabat wirausaha, jumpa lagi di sesi pembekalan dasar UKM bersiap go global bersama ukmindonesia.id dan WhatsApp. Kali ini kita akan mengulas soal standar mutu. Trainer kita yang peduli banget soal ini tuh adalah Mbak Ira. Jadi saya akan langsung minta beliau dampingi kita nih untuk berkenalan dan juga tahu soal apa itu standar mutu. Ceritain dong Mbak, standar mutu itu apa sih? Jadi standar mutu itu upaya kita untuk menjaga kualitas proses, produk, sampai pelayanan agar dapat konsisten dalam memenuhi standar kualitas, khususnya kualitas internasional. Artinya punya dokumentasi standar prosedur tertulis terkait tahapan pengolahan atau pelayanan tertentu, sehingga mudah diperiksa sesuai atau tidaknya. Supaya gak ngawang-ngawang, gimana kalau kita role play aja Mbak Dewi? Siaplah kalau begitu. Misalnya aku tuh produsen produk pangan singkong juga, brandnya Ladang 7. Oke, kalau gitu kira-kira tahapan produksinya gimana? Lah kok malah nanya saya sih? Ya bukan, ceritanya Mbak Dewi yang pengusahanya. Oh ya, begini kira-kira. Pertama ya beli singkongnya dulu dari warung. Nah, waktu beli itu asal ambil semua singkong yang ada atau pilih-pilih dulu Mbak? Ya dipilih dong Mbak, yang nggak bagus ya nggak dipilih lah. Nah, standar bagusnya gimana tuh? Jangan terlalu gede, karena kalau singkong yang terlalu gede itu biasanya keras. Diameter singkong yang dianggap gede itu sekitar berapa sentimeter Mbak? Berapa ya? Mungkin jangan lebih dari 8 cm gitu kali ya. Kalau singkong yang kecil banget tuh, misalnya diameternya 3 cm, boleh nggak itu dipilih? Kalau kecilan juga nggak boleh Mbak. Jadi berapa dong standarnya? Kalau gitu ya minimal 5 cm deh. Kalau gitu kan jelas, saya simpulkan nih, artinya standar kualitas untuk memilih singkong adalah singkong segar atau tidak layu, diameter ukurannya 5-8 cm. Tapi ini baru standar untuk tahapan pilih singkong. Setelah dipilih singkongnya diapain lagi Mbak? Ya dikupas dong Mbak, habis itu dicuci. Yang mencuci siapa? Staf saya. Harus cuci tangan dulu nggak sebelum nyuci singkongnya? Iya. Tenaga pencuci buahnya harus selalu pakai masker nggak? Enggak. Setelah nyuci diapain? Dibumbuin, lalu disimpan dulu nggak? Potong goreng pakai minyak apa? Ada standar berapa kali ganti minyak nggak? Sampai penyajiannya nanti standarnya gimana? Aduh, ini kok banyak juga ya listnya ya, list standarnya ya. Saya sudah semakin paham nih sekarang seperti apa yang dimaksud dengan standarnya. Mungkin secara intuisi sahabat wirausaha sudah punya nih konsep atas standar-standar kualitas seperti tadi. Namun memang mungkin belum tertulis. Betul Mbak Dewi. Nah, mengapa perlu ditulis? Karena ini terkait dengan komitmen tiap orang di perusahaan untuk menjaga terlaksananya standar tersebut. Tapi itu tadi yang baru kita simulasikan, baru contoh. Kita juga perlu tahu adanya standar mutu alias sertifikasi untuk memastikan dokumentasi dan pemeriksaan atau auditnya mengikuti prosedur standar mutu dari sertifikasi tertentu. Sampai akhirnya produk kita berhak menempel logo dari sertifikasi tersebut. Misalnya halal aja deh, itu kan ruang lingkup yang diperiksa lebih spesifik memeriksa kehalalan, mulai dari bahan bakunya, wadah untuk memprosesnya, sampai penyajiannya. Sementara BPOM MD kita fokus pada aspek kesehatan dan keamanan produk untuk dikonsumsi. Makanya produk-produk yang sudah dapat BPOM MD tetap masih perlu sertifikasi halal. Ini untuk konteks Indonesia, tapi untuk konteks global banyak banget jenis-jenis standar yang perlu dipahami oleh sahabat ekspor, khususnya yang diwajibkan di negara tujuan ekspor. Kalau produk kita belum sesuai dengan standar tersebut, ya nggak boleh masuk Mbak. Bicara soal standar mutu produk, jenis sertifikasi yang umum diminta oleh bank importer dan bahkan sudah diwajibkan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Uni Eropa, bahkan Singapura adalah HACCP. Kalau tadi kita role play baru identifikasi kriteria standar kualitas di masing-masing tahapan proses, kalau HACCP ini perlu didalami lagi. Jadi dari setiap tahapan proses itu mesti diidentifikasi dan ditulis apakah ada resiko terkontaminasi hazard atau bahaya apa aja. Misalnya nih, waktu milih singkong bagus atau enggaknya, tadi kita hanya melihat aspek ukuran dan kesegaran. Di HACCP kita mesti ukur resiko hazard dari pestisida misalnya. Tahu sendiri kan, nggak semua petani itu sudah organik, kadang-kadang nyemprot pestisida kebanyakan. Soal ini, berapa ambang batas toleransinya juga mesti ditentukan. Kalau suatu perusahaan sudah mau urus
mengurus sertifikasi HACCP untuk produknya akan membutuhkan pendampingan dari konsultan ahli. Masa pendampingannya sampai dapat sertifikasi bisa 4-6 bulan. Untuk biaya sertifikasinya sendiri itu sekitar 20 jutaan lah dari lembaga sertifikasinya. Ini nggak termasuk dengan biaya renovasi dan pembelian alat-alat yang sesuai dengan standar HACCP-nya tersebut loh. Wah, mahal juga ya Mbak. Berarti total-totalan itu bisa 50-100 jutaan ya? Ya betul Mbak Dewi. Jadi sahabat ekspor, inilah makanya kita saya bilang, untuk menjadi eksportir langsung memang perlu perencanaan. Bagusnya trial ekspor atau kirim di skala kecil dulu karena masih dikategorikan konteks pengiriman people to people. Produk-produk yang kita kirim itu tidak dianggap untuk diedarkan secara komersial. Pada fase ini, kalau kita baru punya sertifikasi PIRT, mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau ternyata hasil trialnya bagus, repeat order terus atau bahkan banyak permintaan, kita udah nggak bisa lagi kirim skala kecil di optimum 25 kilo. Itu sudah masuk ke skala lebih besar dengan pengiriman kargo atau bahkan kontainer. Di tahap ini sudah dianggap ke pasar komersial. Nah, mulailah itu importer kita akan meminta sertifikasi produk izin edar yang sesuai dengan peraturan di negara mereka. Ya kalau masuk ke Amerika izin edarnya ya FDA, ke Eropa ya EU dengan standar wajib HACCP. Nah, masuk ke pasar Inggris banyak yang juga minta standar PRC, itu yang lebih advance lagi atau disebut dengan British Retail Consortium Global Standard. Kalau kita sudah di tahapan ini, kita bisa menghitung tuh untung ruginya mengurus sertifikasi HACCP atau BRC. Misalnya nih, produk kita snack, terus untuk urus HACCP kita harus investasi biaya sertifikat habisnya let's say 100 juta lah, ini termasuk biaya renovasi ya. Tapi karena dengan itu kita jadi deal dengan satu importer itu 1 kontainer per bulan, nah kita kan bisa kalkulasi tuh worth it enggaknya, ya kan? Kita harus berhitung supaya manfaat sertifikasi ini benar-benar bisa berdampak maksimal untuk mendongkrak penjualan kita. Jadi kita harus masukkan itu biaya-biaya mengurus sertifikasi internasional jatuhnya pengelolaan investasi. Yang penting direncanakan dengan baik supaya kita bisa hitung betul untung ruginya dan tentunya kapan sertifikasi itu bisa kita prioritaskan. Kalau produk bisnis sahabat ekspor adalah produk pangan olahan dan mau target ke pasar Amerika, Australia, Uni Eropa, Jepang, Timur Tengah, ya harus HACCP. Kalau ke Inggris ya harus ada BRC dan GS. Tapi kalau cuma ke Hong Kong, HACCP belum diwajibkan di sana. Selama ketemu importer yang mensyaratkan sertifikasi PIRT aja cukup, ya bisa-bisa aja ekspor ke Hong Kong. Kalau hasil bidikan pasar ternyata memang pasar kita adanya di Uni Eropa, ya mau nggak mau kita harus urus HACCP. Terima kasih sudah sharing ilmunya. Tapi dari tadi kita baru membahas soal standar seputar produk pangan. Apa saja nih standar-standar yang perlu dirujuk untuk produk-produk selain pangan? Jenis-jenis standar ini bisa dikategorikan berdasarkan pihak yang memintanya dan juga berdasarkan kategori produk dan aspek operasionalnya. Pertama-tama, jenis-jenis standar dari jenis pihak yang memintanya ini ada 3 jenis. 1. Standar wajib atau mandatory adalah sertifikasi izin edar wajib yang ditentukan oleh negara tujuan ekspor. Seperti misalnya di Amerika FDA atau EU di Uni Eropa atau SASO atau SFDA untuk pasar Saudi Arabia. Yang kedua, standar mutu umum. Ini adalah standar-standar yang secara umum diminta oleh distributor atau importer global demi jaminan rasa aman dan nyaman bagi konsumen akhir. Contohnya HACCP nggak wajib di Taiwan, tapi bisa jadi importer di sana ada yang tetap minta karena mereka misalnya mau masukin produk ke supermarket supaya lebih aman. Nomor 3 adalah standar khusus. Nah, standar ini adalah jenis standar yang diminta oleh importer atau distributor global karena mereka menargetkan segmen pasar khusus. Misalnya, sertifikat gluten free certification, organic certification. Kalau mau ke Amerika Serikat, ikut standar dari US Department of Agriculture atau USDA organic. Atau kalau mau ke Uni Eropa, ada standar EU dan lain sebagainya. Standar-standar khusus ini juga bisa sangat spesifik per jenis produk juga ya, tergantung permintaan buyernya. Oke, kalau jenis-jenis sertifikasi standar mutu yang berdasarkan produknya itu seperti apa, Mbak? Standar-standar berdasarkan jenis produk ini di masing-masing negara tujuan ada yang tergolong wajib, umum, maupun khusus juga. Tadi contoh-contoh nama sertifikasi untuk kategori produk pangan kan sudah ya saya sebutkan. Nah, sekarang misalnya contoh untuk produk lain. Misalnya komoditas kayu yang mereka mensyaratkan minimal ekspor
importer comply atau memenuhi peraturan negara asal. Nah, kalau di Indonesia untuk kayu ada sertifikasi SVLK namanya, atau sistem verifikasi legalitas kayu. Nah, untuk fashion ada lagi nih. Kalau kayak mau masuk ke Australia bisa merujuk pada Ethical Clothing Australian atau ECA. Untuk produk kerajinan atau industri pada umumnya cukup banyak standar-standar khusus, bahkan cukup spesifik. Contoh seperti pengalaman Koperasi Apikri, itu importernya kasih standar cat sepuhan untuk perhiasan peraknya harus cat azo. Lalu kalau mau masuk Prancis tidak boleh menggunakan nikel sama sekali untuk sepuhan perhiasan. Lalu pada produk berbahan rotan, enceng gondok dan lain-lain seperti produk peti mati Apikri itu ada komitmen 0% potasium. Ini kan standar-standar yang sangat khusus dan perlu digali dari klien atau buyer langsung. Jadi cara menggalinya ya umumnya tanya langsung detail kepada buyernya. Secara umum memang produk yang berhubungan pangan atau alat makan memang lebih strict karena memang konsumsinya kan sampai masuk tubuh. Jadi kalau ada resiko ya lebih tinggi terhadap kesehatan. Oke, terakhir nih, tadi Mbak kan bilang ada jenis-jenis sertifikasi standar mutu berdasarkan aspek operasionalnya juga. Ini maksudnya gimana? Maksudnya sertifikasi yang tidak berkaitan dengan produk langsung, tapi berkaitan dengan aspek-aspek operasional atau proses mendapatkan bahan baku, memproses bahan baku, sampai mendistribusikan. Ini yang disebut dengan traceability. Sekarang kan konsumen semakin sadar dan peduli dengan dampak sosial lingkungan, jadi beberapa importer atau distributor global peduli juga dengan beberapa sertifikasi seperti ini. Ada storytelling kepada konsumen di negara tujuan ekspor bahwa produk yang mereka distribusikan tidak hanya aman, tapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Contohnya seperti sertifikat Fair Trade. Ini mensertifikasi bahwa suatu organisasi bisnis menjamin perdagangan yang transparan dan adil kepada pemasok, pekerja, lingkungan, dan sekitarnya. Sertifikat ini mulai relevan karena konsumen semakin banyak yang peduli. Mereka gak cuma peduli soal model atau harganya, tapi juga peduli nih apakah pengrajinnya dibayar layak atau petani pemasoknya juga diperlakukan dengan baik. Sertifikat halal juga demikian, bahkan untuk negara-negara yang penduduknya non-muslim. Yang mirip ini juga sertifikasi kosher. Ini bukan masalah kepatuhan terhadap hukum agama, namun ternyata semakin banyak konsumen yang ingin mengkonsumsi sesuatu itu secara healthy dan wholesome, serta jelas traceability-nya, atau bahasa kita halalan toyiban. Nah sayangnya, sertifikasi halal Indonesia tidak berlaku di berbagai negara, jadi harus urus masing-masing di negara tujuan ekspor. Ada juga banyak jenis sertifikasi ISO. ISO ini juga bermacam-macam. Ada ISO 9001 tentang kepuasan pelanggan, ada ISO 14001 tentang manajemen limbah dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Ada juga standar OSAS 18001 tentang standar kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kalau berdasarkan penjelasan Mbak tadi, saya membayangkan artinya sebuah perusahaan itu juga bisa punya banyak sertifikasi kan ya? Iya, mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi kan sahabat ekspor tidak mesti punya banyak gelar atau kalau tahu fokus pasarnya di mana. Prioritaskan standar mana yang diminta oleh pembeli atau diwajibkan oleh negara tujuan. Itu aja dulu. Dan jangan lupa itu tadi, ukur biaya sertifikasi dengan potensi nilai kontraknya. Nah, ikut juga program-program kursi pemerintah, BUMN, dan organisasi lainnya. Mana tahu bisa dapat subsidi atau fasilitasi penuh biaya jasa konsultasi dan sertifikasi tadi. Kan lumayan. Dan untuk pelaku UMKM supaya meringankan sertifikasi ini, bagusnya jika ada pabrik bersama atau factory sharing, sehingga sertifikasinya nggak satu-satu rumah produksi, cukup satu rumah produksi bersama. Baiklah sahabat wirausaha, itulah tadi ulasan pembekalan dasar kita seputar standar mutu produk. Tentunya saat mengurus sertifikasi mesti ada hitung-hitungannya nih. Target penjualan setelah sertifikasi ini mesti berapa? Harusnya ya harus lebih tinggi. Jadi saya terpikir begini, tentunya kita mesti prioritaskan sertifikasi yang sifatnya wajib dulu tuh apa, atau yang memang umum tapi diminta langsung sama buyer kita. Namun kalau kita sudah mengamalkan nilai-nilai lebih pada operasional bisnis kita, mungkin nggak ada salahnya nih tetap kita dokumentasikan dulu saja ke dalam SOP internal organisasi, lalu diceritakan ke dalam brand story maupun produk storytellingnya. Jadi sambil menunggu kita punya sumber daya yang cukup untuk memformalkan dan membayar ongkos sertifikasi, kita tetap bisa mengoptimalkan manfaatnya untuk meningkatkan posisi tawar harga produk kita. Bener banget Mbak Dewi, dan ini sebenarnya sudah menjadi praktek umum juga kok. Jangankan bagi UMKM kita,
UMKM di negara-negara lain yang lebih maju juga menilai beberapa sertifikasi memang mahal sekali. Jadi memang lebih baik start dengan mengoptimalkan investasi pada tim bisnis kita. Picu kreativitas tim untuk memperbaiki produk storytelling dan narasi besar visi misi perusahaan serta brand identity-nya. Yuk tingkatkan kualitas produk agar sesuai dengan standar global. Makasih Mbak Ira sudah berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita semua. Kita semua tentu kepingin dong melihat lebih banyak produk Indonesia mendunia. Mau juga dong agar produk-produk kita bisa jadi raja di negara kita sendiri. Artinya ya kita juga harus mau dong upgrade diri, upgrade bisnis, dan juga upgrade kualitas produk kita. Tentunya kami mendorong sahabat wirausaha agar terus perdalam lagi pemahaman soal standar produk ini dengan juga membaca modulnya ya, dan ikuti terus video pembekalan berikutnya. Jangan lupa, know your product, know your market, and plan your export journey.